Sobat Parekraf, gimana kabarnya? Balik lagi di program Ada Apa di Sini. Seneng banget deh aku, Brenda, akhirnya bisa kembali nemenin kalian semua untuk mengeksplorasi berbagai keindahan alam dan juga budaya yang ada di berbagai destinasi wisata di Indonesia. Kalau waktu itu kita ke Labuan Bajo, kali ini aku mau ngajakin kalian semua ke salah satu destinasi yang dijuluki dengan Kota Batu Satam. Kira-kira ada yang tahu nggak kita mau kemana? Yap, Belitung. Yang pastinya kita kesini bukan tanpa alasan, karena di Belitung, lebih tepatnya di Tanjung Kelayang, merupakan salah satu destinasi pariwisata prioritas yang memiliki segudang keistimewaan. Kira-kira di sini kita akan kemana aja dan bakal ngapain aja ya? Makanya pantengin terus. Oh iya, di akhir video kita juga punya hadiah menarik buat kalian yang beruntung. Ada apa di sini? Pantai Tanjung Kelayang adalah salah satu destinasi paling populer di Pulau Belitung. Berada di Kecamatan Sijuk, sekitar 27 km dari pusat kota, Pantai Tanjung Kelayang memiliki panorama alam yang indah. Hamparan pasir putih yang lembut berpadu dengan air laut nan jernih. Bening kehijauan di tepi pantai perlahan menjadi biru gelap di area yang lebih dalam. Keberadaan batu-batu granit besar di sepanjang pantai juga menambah keistimewaan Pantai Tanjung Kelayang. Konon, batu granit di Tanjung Kelayang berasal dari zaman Megalitikum. Batuan yang tersebar di sepanjang pantai ini diperkirakan berusia 65-200 juta tahun yang lalu. Puas menikmati Pantai Tanjung Kelayang, saatnya kita mengeksplorasi destinasi di sekitarnya. Menyelami keindahan bawah laut jadi tujuan selanjutnya. Ya, Belitung tidak hanya indah di darat, tapi juga di laut. Ombak yang relatif tenang akan membuat perjalanan ke titik snorkeling menyenangkan. Suara buih air laut yang pecah kala dihantam bibir kapal jadi nyanyian alam yang amat indah. Salah satunya adalah perairan Pulau Lengkuas. Di titik ini, tepatnya di sebelah kanan Pulau Lengkuas, kita disuguhkan dengan air yang begitu jernih. Keindahannya semakin jelas kala kita menyeburkan diri ke air. Secara umum, keindahan bawah air di Belitung memiliki karakteristik yang sama. Keindahan yang sama juga bisa kita nikmati di titik selanjutnya, yaitu Batu Malang Penyu. Namun menariknya, seperti namanya, titik ini ditandai dengan keberadaan batu granit besar yang jika dilihat dari jauh berbentuk seperti penyu. Pesona pariwisata Belitung memang teramat masyhur. Tidak hanya tentang pantai atau kisah lintang di film Laskar Pelangi yang mengayuh sepeda puluhan kilometer untuk menimba ilmu, Belitung juga kaya akan potensi. Salah satunya adalah hutan Bukit Peramun. Jika suasana pantai di bawah teriknya matahari biasa mendominasi perjalanan kita di Belitung, Bukit Peramun menyuguhkan suasana yang sejuk. Di sini, wisatawan bisa melakukan pendakian menuju puncak yang memiliki ketinggian 129 meter di atas permukaan laut. Dari atas ketinggian, kita bisa melihat bentang alam Belitung dengan suasana segar dan pemandangan yang mempesona. Hutan Bukit Peramun juga tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai hutan digital pertama di tanah air. Dengan menggunakan aplikasi asisten virtual berbasis Android, wisatawan bisa mendapatkan informasi dari berbagai flora yang tumbuh di hutan Bukit Peramun. Kita tinggal memindai tiap barcode yang ada di tiap pohon. Sejurus kemudian, informasi tentang pohon tersebut akan tersaji lengkap. Selain kekayaan flora, hutan Bukit Peramun juga merupakan rumah tinggal bagi primata endemik Pulau Belitung, yaitu adalah Tarsius. Tarsius merupakan hewan primata terkecil di dunia dengan panjang yang ukurannya cuma 9 cm hingga 16 cm. Tarsius juga merupakan hewan nokturnal, yang mana kita bisa menemuinya pada malam hari. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan sebutan pelilian. Yuk kita ngobrol langsung dengan ahlinya. Menurut ahlinya, si Tarsius ini bermigrasi ke Pulau Belitung ini di era es akhir, 10.000 tahun yang lalu. Kemudian ternyata nenek moyang dia ini berasal dari Filipina. Nah, waktu itu di era es akhir itu katanya Pulau Belitung ini lautnya itu membeku turun 1 meter.
Nah, waktu itulah si Tarsius dari Filipina bermigrasi ke Indonesia. Harusnya si Tarsius ini hanya sampai di Pulau Sulawesi. Dari Filipina sampai Sulawesi itu ada Tarsius tarsier, Tarsius spectrum. Itu kecil dia. Ternyata dia nyebrang ke Kalimantan, namanya Borneoensis. Nyebrang juga ke Natuna, Natuensis. Nyebrang ke Pulau Bangka, Bankanus, dan nyebrang lagi ke Belitung. Yang Belitung unik dia, cara dia beradaptasi, yaitu merubah bentuk tubuh. Nah, jadi kepala lebih besar, gigi lebih besar. Namanya pun berbeda, menjadi Cephalopagus bancanus saltator. Sehingga dia sudah endemik di tingkat subspesies. Kira-kira bagaimana sih Pak upaya untuk pelestarian Tarsius sendiri? Sulitnya Tarsius di Belitung ini dia sangat minim penelitian. Sehingga sulit kita mencari cara dan pola untuk bagaimana mengkonservasi. Kami lebih kurang membutuhkan waktu 2 tahun untuk coba meneliti. Yang pertama itu perilaku. Bagaimana perilaku dia jika sore hari hujan, malam bulan terang, angin kencang seperti apa, di musim kemarau seperti apa, musim hujan seperti apa. Nah, sehingga dari dokumen checklist itu kita bisa menentukan 4 zona pengamatan di Bukit Pramun ya. Nah, dari 4 zona pengamatan itu kita bisa semacam dibuka untuk kegiatan wisatawan. Akhirnya si Tarsius ini ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh wisatawan jika ingin melihat Tarsius. Makanya kita koordinasi dengan BKSDA, dengan ahli-ahli primata gitu ya. Agar kita punya pengetahuan tentang bagaimana cara menangani si Tarsius, walaupun untuk wisatawan tetapi tidak mengeksploitasi dalam tanda kutip si Tarsius ini dalam untuk keberlanjutan dari populasinya. Bagaimana sih Pak kalau misalnya nih kita tuh pengen mencari Tarsius atau ingin bertemu dengan Tarsius, dan apa saja kira-kira hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Tarsius di Bukit Pramun berdasarkan pengalaman kami, waktu dia keluar untuk mencari makan itu dimulai jam 18.30 sampai jam 21. Nah, caranya tentu pertama di waktu-waktu dia mencari makan di 18.30 biasanya jarak dia hanya 1 meter dari atas tanah. Karena makanan dia jangkrik seperti itu, serangga-serangga seperti itu. Nah, di atas jam 9 dia udah makan, itu udah sulit untuk kita mencari. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Semoga kita bisa dapet ya Pak, bisa ketemu ya sama Tarsius ya. Oke. Let's go. Jalan-jalan ke satu destinasi belum lengkap tentunya tanpa mencoba kuliner khas setempat. Dan sama seperti di daerah lain di Indonesia, Belitung juga punya kuliner yang menggoda. Salah satunya adalah mie cumi hitam. Seperti namanya, makanan ini menjadikan mie sebagai bahan dasar. Namun menariknya, mie ini memiliki warna hitam pekat yang diambil dari tinta cumi. Ketika dicicipi, rasa umami atau gurih terasa jelas. Selain mie cumi hitam, di rumah makan Adena ini, kalian juga bisa menikmati sajian lain, yakni ketam isi, daging kepiting rajungan yang telah dicampur bumbu, bawang daun, dan telur yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam cangkang kepiting dan digoreng. Sebelum kita lanjut ke destinasi selanjutnya, aku mau ajak Sobat Parekraf untuk mampir ke warung kopi di Belitung. Bicara Belitung, kopi memang tidak bisa dipisahkan. Selain rasanya yang nikmat, mencecap kopi juga jadi salah satu bagian kehidupan masyarakat. Masyarakat Melayu Belitung sudah memiliki tradisi minum kopi sejak berabad-abad lalu. Di Belitung, warung kopi adalah salah satu wahana yang mempertemukan berbagai usia, latar belakang suku, agama, dan profesi. Salah satunya di kedai kopi Kongji. Belitung sendiri tidak memiliki kebun kopi. Biji-biji kopi didatangkan dari luar daerah dan diracik sendiri oleh masyarakat Belitung. Rasanya sudah pasti nikmat, sedikit pahit dengan warna pekat dan kental. Selain kopi hitam, kopi yang dicampur dengan susu juga yang paling favorit.
Satu lagi alasan khusus kenapa Ada Apa di Sini memilih Belitung adalah diselenggarakannya event tahunan Jelajah Pesona Jalur Rempah oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Event ini merupakan salah satu event yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini merupakan upaya dari Kemenparekraf untuk menjadikan event berkualitas sebagai daya tarik utama pariwisata Indonesia di kancah dunia. Jelajah Pesona Jalur Rempah atau JPJR menawarkan berbagai kegiatan menarik yang memperkenalkan kekayaan rempah-rempah dan budaya lokal Belitung. Rempah dan Pulau Belitung memang memiliki keterkaitan yang erat. Pulau Belitung merupakan salah satu titik jalur rempah di Indonesia. Ide awal dari pelaksanaan JPJR ini itu bermula kurang lebih sekitar 1 dasawarsa yang lalu, di mana pemerintah Kabupaten Belitung Timur sempat melakukan semacam penelitian. Kita meneliti terkait dengan perjalanan jalur rempah Nusantara dan jalur rempah global. Didapatkan bahwa Belitung ini, khususnya Belitung Timur, berada pada jalur pelayaran rempah dunia dan jalur pelayaran rempah Nusantara. Karena kalau dilihat dari sisi geografis, Belitung Timur ini berada di jalur alki ya, antara Jawa, Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Kemudian di tahun 2019 kami mengadakan event yang pertama, JPJR ini. Setiap tahun pelaksanaan JPJR ini temanya selalu berubah. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Di mana di tahun kemarin, yang tahun kelima, itu kita mengambil temanya jejak peradaban urang laut. Karena jalur rempah itu jalur laut dan pesisir. Di tahun 2024 ini, tema kita beralih menjadi jejak peradaban urang darat. Kenapa kami mengambil temanya jejak peradaban urang darat? Karena bahan-bahan rempah berasal dari hasil jerih payah petani juga. Yang kebanyakan dari mereka itu tinggal di darat. Darat itu istilah di kami adalah kampung gitu ya. Kira-kira kalau di festival ini tuh ada apa sih dan keistimewaannya tuh sebenarnya tuh apa gitu dari festival-festival yang lain? Ini ada semacam keunikan menurut kami ya, karena kita memadukan antara unsur kebudayaan, kemudian unsur ekonomi kreatif, karena di dalam event ini kita juga mengajak pelaku-pelaku ekraf dan UMKM di Belitung Timur dan bahkan dari Belitung kabupaten sebelah itu untuk berpartisipasi. Kami juga ikut mengundang pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang terakhir ini adalah sebagai kesempatan bagi kami untuk mempromosikan pariwisata Belitung Timur pada khususnya dan Pulau Belitung pada umumnya. Apa sih Pak dampaknya bagi masyarakat Belitung Timur maupun Belitung pada umumnya, dan kira-kira mungkin apa gitu harapan Bapak untuk festival ini kepada masyarakat? Kami melihat antusiasme dan animo masyarakat, baik itu sebagai pengunjung atau penonton pada event-event kegiatan yang kita laksanakan maupun pelaku UKM, mereka sangat antusias. Terbukti dari pelaku UKM ini yang kami catat itu, yang terdata di kami saja sudah melebihi dari sekitar 120 pelaku UMKM dan ekraf. Itu belum termasuk yang berada di luar arena. Terima kasih banyak Bapak Baik. atas jawaban-jawabannya. Semoga bisa bermanfaat. Baik. Bagi teman-teman. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bisa mengunjungi Pulau Belitung merupakan hal yang sangat menyenangkan dan juga mengesankan buat aku. Beberapa hari terakhir kita udah jalan-jalan ke berbagai destinasi wisata yang ada di Belitung. Mulai dari island hopping, melihat tarsius, wisata kuliner, dan berkunjung ke festival yang pastinya membuat kalian lebih mengetahui tentang kekayaan alam dan juga budaya yang ada di Belitung. Sayangnya perjalanan kita cukup sampai di sini aja. Tapi jangan khawatir, karena sesuai janji aku di awal, kita akan membagikan hadiah menarik buat kalian yang bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 kuliner khas Belitung yang aku cobain di episode AADS kali ini. Yang kedua, berikan saran dan juga masukan untuk tim AADS ke depannya. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus bangga berwisata di Indonesia aja. Ada apa? Di sini!